Oke, halo. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi Al-Ghazali dengan NIM 132239097 dari K03 Pemecahan Masalah dengan Pemrograman. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang data representation in memory dan juga tentang structure and records di bahasa C. Nah, jadi itu kita bakal bahas dua topik gitu ya. Oke, secara definisi, structure atau struct adalah tipe data yang didefinisikan oleh user. Nah, ini isi dari tipe data yang kita buat ini adalah tipe data yang native. Nah, misalkan dalam suatu tipe data kita buat adalah tipe data stationary. Nah, itu alat tulis gitu ya. Nah, tipe data tersebut itu nanti bakal isinya ada pensil, pulpen, spidol, penghapus. Misalkan ada 4 itu ya. Nah, nanti gunanya adalah untuk pengelompokan. Misalkan kita punya beberapa mahasiswa yang punya alat tulis gitu ya. Nah, kita pengen tahu dari tiap-tiap mahasiswa ini punya berapa alat tulis sih? Alat tulisnya apa aja sih gitu. Maka misalkan saya sendiri Lutfi gitu ya. Saya mau bikin tipe data namanya stationary. Nah, maka tipe data ini bisa kita assign ke variabel-variabel yang pengen pakai tipe data yang kita buat tadi. Jadi misalkan saya bikin data variabel namanya Lutfi gitu. Lutfi memiliki 4 terdiri variabel Lutfi terdiri dari 4 variabel tadi, 4 data. Nah, maka nanti Lutfi ini punya pensilnya sendiri, punya pulpennya sendiri, spidolnya sendiri, dan penghapusnya sendiri. Nah, itu kita bisa isikan tiap-tiap komponen dari tipe data stationary tadi dengan alat tulis yang dimiliki Lutfi. Nah, ini gunanya untuk mengelompokkan aja. Jadi misalkan daripada kita bikin variabel masing-masing kayak pulpen Lutfi, spidol Lutfi, penghapus Lutfi, ya mending dibuat satu saja yaitu stationary Lutfi gitu ya. Nah, oke. Nanti dari satu tipe data ini menghasilkan sebuah record dengan variabel baru yang dibuat dari struct tersebut. Jadi misalkan yang tadi menghasilkan dari tipe data stationary menghasilkan record baru yaitu Lutfi yang isinya adalah tipe data tadi gitu. Nah, lalu topik yang kedua itu memory allocation ya. Memory allocation itu sistem penetapan memori yang digunakan oleh suatu variabel. Misalkan nih, kita kan ingin membuat sebuah array. Itu kan biasanya kita sudah hardcode gitu ya. Array dengan jumlah komponennya ada 100 misalkan. Nah, itu kan kita sudah hardcode bahwa kita ingin memakai sebuah array yang isinya adalah 100 objek tadi. Nah, dengan memory allocation ini, kita tidak hanya bisa membuatkan sebuah array tadi, tapi kita bisa mengalokasikan secara size atau secara memorinya gitu. Berapa byte yang akan kita pakai. Nah, ada yang namanya dynamic memory allocation. Nah, dengan dynamic memory allocation ini kita akan mengalokasikan memori yang berbeda-beda dan kita bisa ubah selagi berjalannya sistem. Jadi sehingga dengan begitu kita bisa mengalokasikan memori ini gak hardcode aja, tapi kita sambil berjalan itu bisa berubah-ubah dan kita bisa isikan dan kita bisa resize juga gitu. Oke, untuk sintaksnya, sintaks untuk structure itu seperti ini ya. Jadi kita akan menggunakan sintaks struct yang isinya nama struktur data yang akan kita buat, tipe data yang kita buat. Lalu di dalam sintaks ini parameternya ada ya ini apa? Variabel-variabel internal yang akan kita pakai. Ini seperti di sini contoh kita pakai integer dengan nama integernya itu my_num dan juga character dengan namanya itu myletter. Nah, nanti di dalam main atau yang akan menggunakannya, nah itu kita tinggal memanggil lagi saja struct dan nama struktur tadi, my_structure gitu ya. Dan variabel yang akan menggunakan tipe data tadi yaitu di sini SL. SL ini akan memiliki my_num dan juga myletter memiliki ya SL akan memiliki my_num dan myletter sendiri gitu. Nah, yang nanti bisa kita isi atau kita print juga gitu ya. Itu menyimpan datanya. Oke, berikutnya ada dynamic memory allocation. Nah, di sini kita ada 3 jenis yaitu ada malloc, calloc dan juga realloc. Kalau malloc ini memory allocation. Jadi kita hanya mendefinisikan size-nya saja tapi kita tidak menginisialisasikan nilainya. Jadi dianggap saja nilainya kosong gitu ya. Masih 0. Ini kita cuman misalkan untuk pointer 1 ini kita akan mengalokasikan sebesar size. Nah, untuk calloc dia itu akan memberikan amount-nya gitu ya. Kita akan memasukkan parameter amount atau berapa komponen yang ada dalam alokasi pada PTR2 ini, pointer 2.
dan juga size-nya. Jadi di sini ada yang ngambil dua parameter yaitu amount dan size. Amount ini berapa komponen yang ada di dalam pointer tersebut, dan juga size ini tiap-tiap komponen tadi berapa size-nya gitu. Nah, lalu yang ketiga ada realloc atau realokasi memori gitu ya. Jadi kita akan membuat suatu alokasi, kita akan mengalokasikan memori baru gitu ya, yang size-nya berbeda dengan yang pertama. Jadi misalkan tadi kita sudah alokasikan pointer 1 itu dengan size gitu ya. Nah, di sini kita bisa realokasikan atau mengubah size dari pointer 1 ini dengan size yang baru. Nah, ini size baru kita bisa atur lagi. Jadi dengan seperti ini, pointer 3 akan memiliki size sebanyak size dan mengambil nilai dari pointer 1. Nah, nanti pada akhirnya kita bisa ngambil membuat misalkan pointer 1 sama dengan pointer 3. Dengan begitu nanti kita ya mengubah size dari pointer 1 tersebut. Nah, nanti jika kita sudah pakai ini, jika kita ingin selesai menggunakan alokasi tadi, kita bisa free. Dengan free ini, kita akan membebaskan memori yang terpakai yang sudah dialokasikan tadi, sehingga akan lebih ringan dan juga lebih efisien lagi. Gitu. Oke, ini ilustrasinya. Jadi, seperti yang tadi, struct itu kita mengambil, misalkan dalam suatu kelas gitu ya, semua mahasiswa memiliki objek-objek ini, tapi berbeda-beda. Sehingga kita daripada membuat tiap mahasiswa dibikinkan lagi variabel masing-masing, sehingga kan jadi banyak ya. Berarti jumlah mahasiswa dikalikan dengan 6 stationery ini. Nah, agar lebih mudah membuat dan juga mengaturnya gitu, kita akan membuat sebuah tipe data yang bernama pencil case atau stationery seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, jadi seakan-akan dibungkus gitu ya. Semua data-data ini dibungkus menjadi satu, sehingga untuk memanggilnya kita hanya perlu memanggil si tempat pensil ini dengan tipe data stationery tadi. Nah, dari sini kita tetap akan bisa melihat masing-masing komponennya. Jadi nanti kita tinggal menuliskan saja, misalkan kita punya pencil case bernama Lutfi gitu ya, stationery, tipe data stationery bernama Lutfi. Jadi kita tinggal memanggil Lutfi titik pensil gitu. Nah, itu akan melihat, kita akan mengakses data dari pensil yang dimiliki Lutfi. Jika kita pakai Lutfi titik gunting, kita akan melihat data gunting yang dimiliki Lutfi dan berikutnya gitu. Berikutnya ini ilustrasi dari dynamic memory allocation. Nah, untuk array yang hardcode itu kan kita jika misalkan tulis ya langsung array dengan size 100. Nah, misalkan atau di sini size-nya 3 gitu. Nah, kita jika punya item yang lebih dari 3 ya kita nggak bisa ngapa-ngapain karena kita udah hardcode aja bahwa array tersebut memiliki 3 rak gitu ya. Nah, tapi dengan dynamic memory allocation kita dengan menggunakan malloc itu kita bisa tulis langsung bahwa ya kita mengambil memori sebesar segini, dengan size-nya 1 rak gitu ya. Lalu dengan calloc itu ilustrasinya, nah kita bisa memanggil juga ada beberapa komponen dengan size tertentu. Nah, ini memiliki size-nya masing-masing. Misalkan ini 1 rak, 1 rak, 1 rak, tapi kita pengen punya 3 item gitu ya, 3 number. Jadi kita 3 dengan size 1 rak, 1 rak, 1 rak gitu. Nah, kalau calloc itu dia otomatis di assign nilai yaitu 0. Jadi dia udah otomatis dari sintaksnya. Berikutnya, nah untuk dynamic memory allocation yang realloc, nah itu kita misalkan sudah punya satu memori yang udah ada isinya, misalkan rak tadi diisi dengan mobil mainan gitu ya. Nah, kita ingin membuat dia lebih besar lagi karena kita ingin memasukkan mobil mainan lainnya. Nah, kita bisa menggunakan realloc tadi sehingga kita menambahkan rak baru dan juga size baru gitu ya. Nah, nanti dari sini kita bisa menambahkan lagi mobil baru lainnya gitu. Nah, secara behavior structure itu memudahkan user untuk mengelompokkan banyaknya data dari tiap populasi ya seperti tadi ya. Misalkan mahasiswanya ada banyak dan tiap mahasiswa punya sekian jumlah stationery, untuk memudahkannya daripada kita membuat masing-masing variabel dari tiap mahasiswa ya kita membuat sebuah tipe data sehingga nanti variabel yang kita miliki cuman ada sesuai dengan jumlah mahasiswanya saja gitu. Terus ya contohnya seperti kita mengelompokkan pensil, pulpen, gunting milik Andi menjadi sebuah kelompok data bernama alat tulis gitu ya. Nah, lalu struct dapat dibuat dengan bebas sesuai kebutuhan user dan juga struct ini biasa digunakan dalam pembuatan database gitu ya, konsep yang kita pakai. Jadi database-nya itu kan ya tiap line akan memiliki ya jumlahnya sesuai dengan kolom tersebut gitu. Dengan begitu ya kita bisa menggunakan structure gitu. Untuk behavior dari dynamic memory allocation itu
dia membuat program kita menjadi lebih efisien dan lebih ringan. Karena tadi ya, kita kalau udah nggak pakai alokasi tadi, kita bisa free, yaitu dengan free dengan syntax free dalam kurung nama pointernya. Nah, itu kita bisa membuat dia lebih ringan dan efisien karena itu langsung dihapus alokasinya. Nah, terus dynamic memory allocation juga memungkinkan program kita tuh nggak terpatok dengan hardcode yang tadi kita buat gitu ya. Jadi dengan begitu ya kita bisa seakan-akan melihat dulu nih. Oh, ternyata jumlah mahasiswanya ada 5 doang. Oh ya udah kita bikin alokasi memorinya untuk 5. Atau ternyata oh ada 7. Ya udah kita tinggal tambahin realokasikan menjadi 7 gitu. Nah, dynamic memory allocation ini meningkatkan robustness dan compatibility dengan berbagai sistem. Jadi untuk beberapa misalkan yang tadi kita ke kelas A cuma ada 5 orang, oh ya udah kita bisa-bisa aja pakai program yang sama. Begitu ke kelas B ada 7 orang ya kita tetap pakai sistem yang sama karena udah robust dan juga compatible. Oke, berikutnya kita bahas contoh kasus. Ini sesuai yang saya jelaskan tadi. Jadi TU Stay ini sedang membuat database mahasiswa stay yang berisikan NIM, IPK, usia, dan juga tinggi badan. Nah, ini TU membutuhkan bantuan untuk membuat program dalam bahasa asingnya yang memudahkan input data ke database. Supaya nggak harus bikin variabel ya sebanyak jumlah mahasiswa dikalikan dengan NIM, IPK, usia, dan tinggi. Ya, berarti ada 4 komponen. Jadi nggak jumlah mahasiswa dikali 4 gitu. Nah, ini kita buatkan tipe data yang sesuai dengan spesifikasi tersebut dan juga berikan contoh input untuk diri saya gitu ya. Oke, di sini kita akan mendefinisikan struktur data yang bernama mahasiswa gitu ya. Yang isinya itu ada ID atau NIM gitu ya. IPK dengan tipe data float, terus usia dengan integer dan juga tinggi badan dengan float. Nah, nanti di main programnya kita akan kita akan membuat sebuah variabel bernama Lutfi dengan struktur data mahasiswa yang sudah kita buat di atas tadi. Nah, di sini kita akan inisialisasi. Ini kita di atas declare record baru ya bernama Lutfi. Nah, di sini kita akan inisialisasi nilai tiap-tiap komponen pada Lutfi gitu. Jadi Lutfi ID-nya berapa? 97. Lutfi IPK-nya berapa? Kita tulis 4. Lalu Lutfi usianya 20, Lutfi tingginya 178,3 gitu ya. Nah, ini kita contoh saja. Kita akan print di sini ada data diri Lutfi, yaitu nanti akan muncul ID-nya berapa, IPK berapa, usia berapa, dan tinggi badan. Nah, ini contoh hasil outputnya adalah seperti ini. Data diri, ID-nya 97, IPK-nya 4, usia 20, dan tinggi badan 178,3 cm. Begitu. Berikutnya, ada contoh kasus berikutnya itu untuk dynamic memory allocation-nya. Kita akan, perintahnya adalah alokasikanlah suatu variabel dengan suatu size tertentu, lalu realokasikan variabel tersebut dengan size yang baru. Ini kita akan contoh realok aja karena yang kalok itu kurang lebih sama aja kayak malok gitu ya. Kita akan contoh malok dan juga realok. Oke, ini kita akan menggunakan library standard IO dan juga standard library. Nah, ini kita akan membuat 2 pointer, yaitu pointer 1 dan pointer 2. Contoh pertamanya pointer 1 kita akan alokasikan sebanyak 4 byte. Nah, di sini pointer 2 kita akan realokasikan pointer 1 tadi, tapi dengan size yang berbeda, yaitu 8. Nah, di sini dengan seperti ini, maka pointer 2 itu udah pointer 1, tapi dengan size 8 gitu ya. Nah, di sini kita akan ada algoritma untuk ngeceknya juga, pointer 2 ini berhasil atau enggak resize-nya. Kalau nggak berhasil, dia akan menulis failed. Tapi kalau dia berhasil, ya dia akan sukses. 8 byte sudah direalokasikan ke address pointer 2. Nah, di sini juga kita bisa membuat pointer 1 sama dengan pointer 2. Dengan begitu, pointer 1 yang tadi awal kita buat itu udah full dipindahkan dan di-resize gitu ya, menjadi 8 byte. Oke, contoh outputnya ya sukses, 8 byte reallocated ke address ini. Oke, begitu. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.